Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwata illa billah. Sahabat iman, inspirasi makna Ramadan MPC TV dimanapun berada, marilah kita kembali dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat kembali merasakan bulan mulia ini, bulan suci Ramadan. Semoga kita bisa memanfaatkan ibadah dan juga amal soleh dengan sebaik-baiknya, sehingga benar-benar mendapatkan kemuliaan, keberkahan, kebaikan dari bulan suci Ramadan. Sahabat MPC TV yang dirahmati Allah, bulan Ramadan adalah bulan di mana kebaikan, keberkahan bertabur begitu banyak dan begitu melimpahnya. Akan tetapi di sisi lain kita juga mesti berhati-hati, karena meskipun syaitan telah dibelenggu, akan tetapi hawa nafsu kita yang mungkin sudah kita lepas 11 bulan lamanya mempengaruhi kehidupan Ramadan kita. Ada beberapa hal yang akhirnya menjadikan tipu daya di dalam bulan suci Ramadan. Di antaranya adalah yang pertama, tipu daya yang terjadi ketika buka puasa. Ketika kita menjelang buka puasa, banyak di antara kita mencari dan membeli, mengupayakan membuat atau memasak makanan-makanan, kemudian minuman-minuman, kemudian terhidang di hadapan kita, di meja makan kita, dan ketika buka puasa telah tiba, pada akhirnya banyak makanan-makanan tersebut terbuang atau mubazir sia-sia. Hal ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada akhirnya ini menghilangkan esensi dari ibadah puasa kita, di mana kita ketika berpuasa kita diajarkan untuk menumbuhkan empati dan simpati kepada orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang kelaparan. Akan tetapi malah puasa kita hanya menjadi mengubah waktu makan kita, atau bahkan menjadikan buka puasa sebagai festival makanan yang tersedia berbagai makanan-makanan yang sebenarnya ketika di luar Ramadan ini malah tidak ada. Na'udzubillah. Maka Allah berfirman mengingatkan kita semuanya, kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah dan minumlah kalian semuanya, dan janganlah kalian berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang melakukan berlebih-lebihan. Atau kemudian di dalam hal yang memubazirkan, Allah berfirman, innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya orang yang melakukan mubazir itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Kemudian di antara tipu daya bulan suci Ramadan yang mungkin banyak terjadi di antara kita adalah banyaknya saudara-saudara kita yang belum memahami mana hal yang wajib, mana hal yang sunnah. Akhirnya mereka lupa akan prioritas di dalam amal soleh, lupa akan prioritas di dalam beribadah. Ada di antara kita mungkin melakukan buka puasa bersama, tetapi lupa mereka tidak melakukan sholat maghrib. Ataupun orang yang datang ketika sholat tarawih, tetapi ternyata mereka tidak melakukan sholat isya. Ada yang kemudian begadang ataupun melakukan bersama-sama dengan rekan-rekannya, membangunkan orang-orang untuk sahur, tetapi ketika mereka subuh malah mereka tertidur. Dan masih banyak lagi yang sebenarnya hal yang menjadi kewajiban ditinggalkan demi untuk sesuatu yang sunnah, ataupun bahkan bukan sebuah kesunahan. Kemudian yang ketiga adalah
fenomena 10 hari terakhir Ramadan. 10 terakhir Ramadan ini adalah waktu yang krusial di mana rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala tercurah begitu derasnya. Dan waktu-waktu ini adalah kesempatan terakhir kita sebelum kita meninggalkan bulan suci Ramadan. Karena di antara malam-malam terakhir 10 terakhir Ramadan ini juga terdapat malam Lailatul Qadar, malam di mana lebih baik daripada 1000 bulan. Banyak masjid, mushola atau tempat ibadah yang lain ketika 10 hari pertama Ramadan banyak sekali jamaahnya sampai dengan teras, sampai dengan halaman. Akan tetapi menjelang pertengahan atau bahkan sampai dengan akhir, jamaah berpindah dari masjid ke tempat perbelanjaan. Mereka lebih sibuk untuk mempersiapkan pembuatan kue dan makanan lebaran, ataupun mereka mempersiapkan baju pakaian lebaran untuk mudik lebaran dan sebagainya. Hal ini bukan prioritas yang diajarkan di dalam Islam. Karena sejatinya yang berhak untuk lebih dipersiapkan adalah Ramadan itu sendiri, bukannya hari raya. Maka bagaimana Rasulullah mencontohkan ketika menjelang atau masuk 10 hari terakhir, sebagaimana diceritakan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda ma'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Nabi ketika masuk di 10 malam terakhir Ramadan, Nabi mengencangkan ikat pinggangnya. Nabi juga menghidupkan malam-malamnya, serta Nabi membangunkan, mengajak keluarganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat MPC TV dimanapun berada, di sisa waktu yang tersisa di bulan suci Ramadan ini, marilah kita benar-benar manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Ramadan yang sebenarnya kita tunggu-tunggu sudah sejak lama berakhir atau terlewat dengan tidak kita maksimalkan dengan usaha kita yang semestinya. Jangan sampai kita salah di dalam mengambil prioritas sehingga yang sejatinya menjadi kewajiban kita lupakan demi untuk sesuatu yang sunnah ataupun bahkan yang bukan sebuah kesunahan. Hal-hal yang menjadi tokoh penting di dalam Ramadan, marilah kita upayakan dengan semaksimal mungkin. Puasa kita jangan hanya sebatas makan dan minum, tapi jagalah pandangan kita, jagalah lisan kita dari ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang merugikan orang lain. Tangan, kaki, dan anggota tubuh kita jangan sampai menyakiti orang lain. Demikian juga sholat yang mungkin di antara kita ada yang belum sampai 5 waktu, maka Ramadan ini harus lebih baik kita penuhi 5 waktu kita, ditambah dengan kesunahan-kesunahan. Di antaranya adalah sholat tarawih dan witir serta qiyamul lail. Kemudian Ramadan juga mengajarkan kita untuk berbagi dengan zakat, dengan sedekah, sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan bahwa Rasul adalah pribadi yang sangat-sangat dermawan, tetapi kedermawanan Rasulullah ketika bulan suci Ramadan jauh lebih luas, lebih besar lagi kedermawanannya. Jangan kita ganti dengan harapan-harapan seperti THR ataupun hal-hal yang lain yang sifatnya tamak, mengharapkan pemberian orang lain. Tapi marilah kita coba latih diri kita untuk selalu berbagi, terus berbagi kepada sesama. Semoga Allah selalu membimbing kita, Allah menguatkan langkah kita untuk bisa memaksimalkan ibadah dan amal soleh kita di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita benar-benar mendapatkan ampunan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.